Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti materi pembelajaran pada pagi ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan Eka selaku ketua kelas untuk dipimpin doanya, Nak. Baik, sebelum mulai pembelajaran kali ini, kita selalu dulu apa dan pembelajaran seperti soal kembali. Doa selesai. Baik, terima kasih Eka sudah dipimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan absen satu-satu. Silakan angkat tangan ya nantinya ya. Eka, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, Ike, hadir Bu. Baik, sudah hadir semua ya. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan membahas terkait dengan materi pencatatan transaksi perusahaan dagang. Ibu akan mereview materi di pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat kita membahas terkait materi apa? Tentang perusahaan jasa Bu. Yang bisa angkat tangan terlebih dahulu ya jawabnya, baru silahkan menjawab. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Iya, juga silakan. Tentang pencatatan perusahaan jasa Bu. Ya, pintar sekali ke setelahnya dengan mata pelajaran yang lain. Apa sih itu perusahaan jasa? Itu Perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan atau jasa kepada pelanggan tanpa menghasilkan produk fisik atau barang. Nah, jawaban itu sudah tepat sekali ya. Jadi itu masih ingat materi pertemuan yang kemarin. Nah, kira-kira kalau perusahaan dagang nih bicara dengan perusahaan dagang, menurut Eka apa sih perusahaan dagang itu? Eka silakan bisa menjawab, Nak. Saya ingin menjawab untuk perusahaan dagang itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan. Jadi pendapatan yang diperoleh itu dari penjualan barang-barang yang telah dibeli dari produsen. Ya, jawaban Eka sudah tepat ya. Eka ini sudah belajar ya sebelumnya. Pintar sekali ya. Jadi kenapa? Sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih dalam suatu perusahaan kita itu harus mencatat transaksi? Apa pentingnya dalam pencatatan transaksi? Silakan yang bisa angkat terlebih dahulu. Saya Bu izin menjawab. Ya, Eka silakan. Fungsi dari Apa tuh tadi? Maaf. Kenapa pentingnya dalam mencatat suatu transaksi di perusahaan? Pentingnya apa? Biar itu setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan setiap bulannya itu tidak terlewat atau tercecer atau tertinggal. Terus biar pencatatannya sistematis dan tidak menyulitkan angkutan dan kedepannya. Jadi yang pertama, poin yang pertama adalah pencatatannya sistematis, dan yang kedua, poin yang paling penting adalah laporannya secara akurat. Jadi terciptanya suatu pencatatan transaksi pada perusahaan dagang ini karena adanya debitur dan kreditur. Nah, perbedaannya dalam perusahaan jasa ini, jasa kan tidak memiliki persediaan. Nah, untuk perusahaan dagang ini memiliki suatu barang yang akan dijual, jadi terciptalah yang namanya kartu persediaan barang dagang. Nah, kartu ini nantinya berfungsi untuk mengetahui dari mana debitur atau kreditur tersebut itu berhutang ataupun kita yang berhutang kepada debitur atau kreditur tersebut. Nah, untuk pencatatan transaksi ini sendiri diperolehnya dari yang namanya bukti transaksi. Nah, kira-kira dari anak-anak semua apakah tahu informasi apa saja yang diperoleh dari adanya bukti transaksi ini? Ada yang bisa menjawab? Katakan terlebih dahulu ya. Itu informasi. Saya Bu. Ya, itu silakan Nak. Informasi nama perusahaan, tanggal transaksi, termin atau tanggal jatuh tempo. Sudah, itu saja. Nah, jawaban juga sudah lumayan tepat. Kalau contohnya nih, ada yang bisa menjawab contoh dari adanya bukti transaksi? Saya Bu. Ya, itu Tentunya studi kwitansi, faktur, bukti kas masuk, bukti kas keluar, gitu. ya tepat sekali ya. Ika sudah tepat dalam menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, di sini sudah ada macam-macam jurnal khusus.
Ibu mau tanya perbedaan jurnal dalam perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang itu terletak di mana? Saya Bu, Ya, itu perusahaan jasa itu tidak ada kartu persediaannya. Kalau perusahaan jasa ada kartu persediaannya untuk pembuatan untuk jurnal yang digunakan pada perusahaan jasa menggunakan jurnal apa? jurnal umum. Iya, kalau perusahaan dagang jurnal khusus. Ya, tepat sekali. Nah, jadi untuk yang perusahaan dagang ini menggunakan jurnal khusus dengan 5 jurnal khusus. Yang pertama ada penjualan, pembelian, penerimaan kas dan pengeluaran kas serta jurnal umum. Nah, fungsinya apa sih diadakannya macam-macam jurnal ini? Ayo Eka dari tadi ngomong aja. Eka silakan dijawab nak. Kenapa harus ada 5 ini? Gunanya apa nak? Jangan ngomong aja nak Eka. Ibu, untuk perbedaan untuk ini kan ada 5. Untuk jurnal penjualan itu mencatat setiap penjualan kredit yang dilakukan di perusahaan. Untuk jurnal pembelian itu pembelian secara kredit di sebuah perusahaan. Untuk penerimaan kas ini tuh bisa berupa penerimaan piutang atau pembayaran pelunasan piutang atau penjualan secara tunai. Terus untuk pengeluaran kas itu pembelian secara tunai dan pelunasan piutang dan pembayaran beban operasional. Kalau jurnal umum ini biasanya setahu saya ya itu untuk retur. Baik, Ibu, terima kasih ya Eka. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan terkait lebih lanjut. Yang pertama di sini ada jurnal khusus penjualan sesuai yang dikatakan Eka tadi atau namanya adalah sales jurnal. Nah, sales jurnal ini gunanya adalah untuk menyediakan atau mencatat transaksi penjualan secara kredit dan penjualan tunai ini nantinya dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi untuk lebih gampangnya anak semua mempelajari, jadi jurnal penjualan ini khusus untuk secara kredit, sementara untuk tunai masuknya adalah pada jurnal penerimaan kas. Nah, untuk contoh jurnalnya seperti apa Bu? Untuk contoh jurnalnya seperti ini bisa dilihat ada contoh Severgold, COGS, sales, merchandise, inventory dan freight collector. Nah, untuk COGS dan merchandise inventory ini didapatnya dari mana Bu? Untuk yang dua tabel ini didapatnya pada kartu persediaan. Oleh karena itu pentingnya kita mencatat dalam kartu persediaan nanti akan dialihfungsikan ke dalam sales jurnal. Baik, selanjutnya adalah jurnal pembelian atau khusus jurnal. Kak mungkin bisa dibaca biar mulai ya, biar kita silakan dibaca. Untuk jurnal pembelian itu adalah jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Kalau pembelian secara tunai bisa nggak dimasukkan ke dalam jurnal pembelian ini? Menurut saya nggak bisa, soalnya di situ keterangannya cuma kredit bukan tunai. Ya, baik, pinter ya sekarang Eka ya, sudah melek ya, makin jerai gitu ya Kak ya. Jadi untuk yang pembelian secara tunai ini nanti bisa dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas karena kita mengeluarkan yang namanya uang kas ya, uang kas. Nah, untuk jurnalnya seperti apa Bu? Untuk contoh jurnalnya seperti ini. Namun untuk merchandise inventory-nya ini tidak dari yang kartu persediaan ya. Jadi nanti dari yang bukti transaksi atau itu nota atau apa kwitansi itu nanti masuknya di situ. Nah, sekarang jurnal khusus penerimaan kas. Ayo itu sekarang dibaca lah, jangan mau nak bikin apa namanya kasih jurnal. Ya. Dibaca aja nak. Yaitu jurnal khusus disediakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai. Gimana itu nak maksudnya? Bu, saya belum baca. Loh, tadi kan habis baca, dibaca sekali lagi. Ayo biar fokus. Biar fokus ke enak. Nah, ya. Sediakan untuk mencatat transaksi penerimaan secara tunai, yaitu cara penjualannya secara tunai bukan DP. Ya, benar sekali. Jadi penjualan secara
Ya, oke, boleh nyambung ya. Jadi untuk contohnya sendiri seperti ini ya, ada kasih bank, ada pokoknya ini nanti bisa kalian isikan yang selain dari adanya yang gitu. Terus ada penyelesaian capital, terus yang kalian nanti bisa kalian isikan selain yang ada di dalam kolom jurnal. Lalu yang selanjutnya ada jurnal khusus pengelolaan kas. Jika dibaca enak, merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat khusus transaksi pembayaran tunai atau kas. Yang disediakan tergantung pada banyaknya akun yang berkaitan dengan transaksi yang timbul dan tergantung pada jenis transaksi yang terjadi. Baik, jadi di sini ada transaksi pembayaran tunai atau kas. Contohnya gimana nak? Untuk yang transaksi pembayaran tunai atau kas ini contohnya bagaimana nak? Contoh di perusahaan. Ya, contohnya. Kalau setahu saya kan sudah belajar bahasa ya, mungkin di kalau ini sama, mungkin ketika pembayaran gaji karyawan setiap bulannya kan nanti perusahaan kan mengeluarkan kas, jadi nanti dicatat di jurnal khusus pengeluaran. Ya, tepat sekali. Selain itu juga bisa digunakan pada pembelian secara tunai, ya. Baik, untuk jurnal yang terakhir ada umum atau general jurnal. Nah, ini sama seperti dengan yang perusahaan jasa. Ini jurnalnya digunakan untuk transaksi seperti retur, baik retur penjualan ataupun pembelian menggunakan jurnal umum. Berbeda dengan perusahaan jasa yang menggunakan yang transaksinya itu semuanya menggunakan jurnal. Nah, di sini juga ada macam-macam buku pembantu. Nah, gunanya buku pembantu ini adalah untuk mengetahui baik piutang atau utang dari debitur atau kreditur yang sama secara berulang-ulang. Ayo dibaca daripada di sini sih ya. Ayo itu dibaca yang kartu piutang, dibaca yang kartu utang. Kartu piutang itu merupakan sebuah buku yang membantu perusahaan untuk mencatat piutang masing-masing debiturnya. Nah, piutang ini yang dibayar akan menambah pendapatan perusahaan. Yaitu pencatatan kartu utang itu adalah sebuah buku yang digunakan perusahaan untuk mencatat utang dari setiap kreditur. Akibat timbulnya utang ini adalah pembelian secara kredit dan kewajiban perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Baik, Ayah nak dijelaskan apa itu maksud dari piutang. Piutang adalah sebuah buku yang membantu perusahaan untuk mencatat piutang masing-masing debiturnya. Piutang yang dibayar akan menambah pendapatan perusahaan. Jangan dibaca nak, piutang itu apa? Itu seperti kayak kita pelanggan membeli kepada kita. Nah, itu terus pelanggannya itu belum membayarkan gajinya, katakan jika kita terkena piutang. Kalau utang apa? Utang itu ketika kita membeli barang dari sebuah perusahaan, jadi kita tidak membayarkan itu. Baik, jawabannya Kak Eka sudah ya sudah benar. Nah, selanjutnya kita memasuki terkait dengan macam-macam kartu kesejahteraan. Di sini tidak ada tiga. Yang pertama ada Libo, dan average. Nah, kartu kesejahteraan gunanya adalah untuk mencatat kesejahteraan barang kita, baik itu barang yang masuk ataupun barang yang keluar. Biasanya perusahaan ini menggunakan average atau rata-rata juga. Nah, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok ya. Ike dengan 3 dan juga Eka dengan 5. Nah, di sini sebelumnya untuk pengerjaan spesial di sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Iya Kak, silakan Kak. Jadi yang 12 ini adalah namanya termin. Termin ini nanti digunakan sebagai jadwal pembayaran. Pembacanya bagaimana Bu? Pembacanya ini
dibaca dari 5. Misal 2 ini adalah diskon persenannya. Sementara untuk yang 26 itu harinya. Jadi apabila Eka membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka Eka akan mendapatkan diskon sebesar berapa? 2%. Ya. Terus kalau itu ada N/30 itu, jadi N/30 itu jangka waktu pembayaran. Jadi apabila Eka membayar dalam jangka waktu 30 hari, maka Eka tidak mendapatkan diskon. Paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya dulu. Ya itu silakan. Untuk yang penjualan tunai kenapa tidak masuk ke jurnal penjualan ya Bu? Karena kan sama-sama menjual. Itu tadi kurang mendengarkan ya. Jadi yang penjualan tunai itu masuknya ke penerimaan kas. Khususnya jurnal penjualan itu masuknya ke penjualan secara selektif. Apakah sudah paham? Sudah. Baik, ibu kasih waktu 15 menit ya. Jadi, ini cukup ini. Kalian nanti mengerjakannya semua. Iya, cuman ini masuk ke jurnal apa gitu aja ya. Ya, waktu 15 menit. Nanti Ida nomor 1 dan 5. Terus Eka nomor 2, 3, 4. Oke? Ya, ayo segera dikerjakan ya, diskusi sama teman sebagainya. Sudah selesai ya? Ya, Ika silakan menjawab nak. Dibaca dulu soalnya yang nomor 1. Nomor 1 itu dijual satu potongan kepada Ibu Arjuna sebanyak 5 unit dengan harga 5.500.000 dari jasa apapun sebesar 100.000. Faktur nomor F12 1 dengan syarat 2/10 N/30 itu masuk ke jurnal penjualan. Selain itu masuk mana lagi? Ke persediaan. Ya, jurnal penjualan ke ketersediaan terus masuk mana lagi? Buku apa? Buku pembantu utang. Dan ayo selanjutnya nomor 5 dibaca. Nomor 5 itu dikirim kembali barang PT Agung karena ada 2 barang rusak sebesar 4.250 per unit RMC 12. Itu masuk ke jurnal ini. Terus masuk mana lagi? Persediaan barang fix. Kamu persediaan barang. Iya, terus buku pembantu apa? Piutang apa utang? Utang. Buku pembantu utang. Lanjut, Eka. Jangan ragu-ragu jawabnya ya. Untuk buktinya itu berupa akun dengan syarat tentunya itu masuk ya persediaan barang 1 utang Utang apa piutang? utang dulu soalnya beli kita punya utang. Ya, bisa. Ayo nomor selanjutnya nomor 3 Kak. Jual barang dengan syarat tunai itu berarti masuk terus jurnal masuk Jurnal penerimaan kasta. oh iya Bu. Beda. Iya jurnal penerimaan kas buku pembantu oh enggak Tunai Kak. buku ya Allah betul. Ayo, gimana? Didiskusikan dulu sama temannya nak. Itu ya terus sama buku kartu persediaan Ya. Kenapa kok nggak ada ini? Buku pembantu piutang atau utang? karena pembayarannya secara tunai Ya. Yuk nomor selanjutnya. uang untuk keperluan pribadi setahu saya itu berarti itu masuk jurnal kas keuangan. Ya, jurnal
Kenal sama olahraga ya. Ya baik, sudah pintar semua, sudah berarti sudah paham ya terkait dengan studi ini. Ada yang mau ditanyakan terkait studi ini? Cukup Ya, sudah berarti sudah pintar semua pembelajaran hari ini, berarti sudah tersampaikan dengan baik. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, nak? Ayo, ada yang bisa? Katakan. Ya, Eka silakan, nak. Untuk pembelajaran hari ini kan kita belajar tentang penjualan, terus itu juga ada 20 bantu yang piutang pelanggan dan buku bantu utang digunakan sebagai data utang. Terus untuk selanjutnya itu ada kartu persediaan. Di sini itu digunakan untuk mencatat setiap keluar masuknya persediaan dalam usaha. Baik, penjelasan Eka sudah ini ya terkait kesimpulan hari ini sudah bagus. Selanjutnya nanti Ibu baik penjelasan kesimpulan Eka sudah benar ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan kalian form. Setelah ini anak-anak kami scan yang disediakan. Scan dulu. Nanti kalian bisa mempelajari terkait video dari catatan jurnal khusus dan jurnal umum kesehatan serta persediaan. Jadi nanti dipelajari dulu videonya. Oke. Setelah dipelajari nanti Ibu akan memberikan kalian soal minggu depan untuk dikerjakan bersama-sama, diterapkan bagaimana pencatatan dari video yang sudah ada. Ada yang ditanyakan? Ya, Eka silakan, Kak. Video ini kalau kita harus membuat resume mempersiapkan selanjutnya. Untuk resume-nya bisa kalian buat terkait bagaimana sih. Di sini kan nanti ada contoh transaksi, bagaimana bentuknya itu bisa kalian tulis semuanya. Nanti pada saat itu memberikan nomor terkait yang minggu depan atau menjalankan dari video tersebut, nanti kalian juga bisa mengimplementasikan lewat contoh-contoh soal yang telah diberikan di video tersebut. Nanti Ibu akan memberikan soal. Jadi kalian bisa melihat catatan kalian kembali untuk diterapkan ke soal minggu depan. Ada yang mau ditanyakan apa sudah terjawab ya, Kak? Tadi sudah. Ya, Bu, itu apakah ada yang ditanyakan lagi, nak? Ada baik, karena pembelajaran hari ini sudah cukup dan anak-anak semua sudah paham. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas. Sampai ya, karena biar tugasnya sudah cukup dan semakin baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.